Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Pisces atau Pisces, Sun and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Januari 2021 gitu ya. Nanti, aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini. Lalu perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini, perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Januari 2021 akan seperti apa, akan bagaimana gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya agar gimana sih hubungan ke depannya bisa lebih berkembang, bisa lebih baik dan stabil lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Pisces ataupun zodiak dari doi kamu, dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan jadian atau pacaran atau misalnya udah menikah nih, jadi tanggal atau bulan pernikahan, pertunangan gitu ya, atau misalnya tanggal atau bulan ulang tahun dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai. Dari yang pertama aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi kamu untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaannya para Pisces, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Pisces? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu King of Wands. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu King of Wands. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu King of Wands. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi. Oke, terlalu banyak. Beberapa kartu. Oke, terima kasih. Oke, ini cukup. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi kamu untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebenarnya hubungan kamu dengan doi kamu itu ada di titik dimana untuk belakangan sampai sekarang ini kalian sedang banyak mempertimbangkan, mempelajari pengalaman atau masa lalu kalian. Oke, dulu gue pernah begini, dulu gue pernah begitu. Sama si Pisces atau kamu yang berpikiran seperti itu terhadap doi gitu ya. Tapi intinya ada pikiran seperti itu. Oke, dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Maka sekarang atau ke depannya aku harus bagaimana? Kami harus bagaimana dalam
bertindak gitu. Karena memang sepertinya tidak bisa dipungkiri ada masa lalu-masa lalu yang cukup menjadi beban pikiran, jadi sumber overthink, sumber negative thinking yang sebenarnya sedang kalian berusaha untuk lawan gitu ya. King of Pentacles, kalau kamu perhatikan baik-baik ilustrasinya, ada satu raja yang menginjak satu binatang ini, satu binatang. Sorry, di sini nih, sini. Yang menginjak satu binatang gitu ya. Binatang ini tuh ibarat tuh pikiran-pikiran yang negatif atau emosi gitu ya. Ada usaha untuk melawan semua pemikiran-pemikiran negatif gitu ya. Nah, cara melawannya adalah berusaha melihat pengalaman sebagai pembelajaran, tidak hanya sebagai sebatas kecemasan atau emosional atau overthink gitu ya. Ada usaha untuk melawan gitu ya. Ada usaha untuk berfokus pada apa yang ada sekarang dibanding selalu melihat ke belakang sebagai sebatas luka. Daripada melihat ke belakang sebagai sebatas luka, kalian ada usaha untuk melihat masa lalu sebagai pembelajaran dan itu dewasa gitu ya. Nah, kalian mempelajari pengalaman atau evaluasi sambil kalian berusaha melawan semua ketakutan atau negative thinking atau kecemasan ini gitu ya. Kalian berusaha untuk memaksimalkan apa yang sekarang ini kalian bisa lakukan untuk hubungan kalian. Baik lagi, kalian berusaha melihat ke belakang sebagai pembelajaran. Nah, pembelajaran ini kan supaya dijadikan pedoman, jadi pegangan supaya sekarang ini bisa dimaksimalkan gitu kan. Nah, kalian berusaha untuk tetap tenang, berusaha untuk tetap dewasa dalam menanggapi semua situasi yang ada, naik ataupun turun, suka ataupun duka, susah ataupun mudah gitu ya. Tidak dapat dipungkiri ada ego, ada emosi gitu ya, tapi kalian berusaha mengontrolnya. Kalian berusaha untuk tidak membiarkan emosi atau pikiran kalian yang mengontrol kalian. Tapi kalian berusaha untuk diri kalian yang mengontrol ego atau emosi kalian, dan ini positif gitu ya. Kalian berusaha untuk memaksimalkan, melanjutkan kembali apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilanjutkan gitu ya. Knight of Wands berbicara tentang membenahi sesuatu yang sempat terlantar, atau sesuatu yang sempat terdiamkan, atau sesuatu yang memang belum selesai tapi perlu diselesaikan tapi tidak diselesaikan gitu ya. Ada usaha untuk membenahi di sini. Walaupun sebenarnya Knight of Wands juga berbicara tentang walaupun ada usaha untuk membenahi, tapi kalian juga masih on and off, masih kadang kadang semangat, kadang enggak gitu ya. Tapi pada akhirnya kalian memilih untuk santai, enjoy gitu, dalam artian ya udah, segala naik dan turun, segala susah ataupun mudah, suka dan duka, kalian berusaha untuk menikmati atau mengapresiasi semua yang ada gitu. Ini juga sebagai salah satu bentuk tindakan kalian untuk melawan tadi ketakutan, overthink, negative thinking yang ada. Karena kalau misalnya dari pikiran kalau misalnya keadaannya memang sudah rumit gitu ya, tapi kita membawa diri atau menanggapi proses itu secara enjoy, secara santai, maka secara tidak langsung apa yang awalnya rumit maka akan terasa tidak serumit sebelumnya gitu. Nah, itu yang sedang kalian usahakan untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya, dirapikan dulu. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait gimana sih perasaan kamu, para Pisces, terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, bagaimanakah perasaan dari para Pisces, Sun, Moon, and Rising terhadap doinya masing-masing. Apakah ada perasaan cinta atau bagaimana? Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, bagaimanakah perasaan dari para Pisces? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Queen of Cups. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Queen of Cups. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih. Oke, terima kasih. Oke, ini cukup. Terima kasih. So, gimana sih perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini? Sebenarnya kalau dibilang apakah masih sayang atau enggak,
iya sebenarnya masih sayang gitu ya. Cuman emang tidak dapat dipungkiri kamu sayang sama dia, tapi banyak kesedihan dan kekecewaan juga yang kamu rasakan gitu ya. Apa namanya, kesedihan atau kekecewaan yang kamu rasakan terhadap dia itu ada kemungkinannya, possibility-nya itu bersumber dari apa yang ada di masa lalu kalian gitu ya. Permasalahan-permasalahan dari masa lalu atau sebelumnya yang mungkin udah terselesaikan, tapi masih terungkit atau emang belum selesai dan emang belum belum ada upaya menyelesaikannya gitu. Apalagi tadi kan masih itu kan, masih kuatnya itu mempertimbangkan, lalu masih on and off gitu ya. Nah, walaupun ada usaha untuk memaksimalkan apa yang ada sekarang, tapi kan definisi memaksimalkan apa yang ada sekarang itu kan beda-beda. Ada yang dalam artian maksimalnya sekarang bisanya jaga jarak dulu ya maka dilakukan. Kalau misalnya masih menurut kalian eh, maksimal itu adalah dengan mengkomunikasikan ya itu bisa terjadi. Tapi untuk sejauh ini ada beberapa dari kalian yang sepertinya agak berjarak gitu ya, agak memberi batasan tidak berkomunikasi atau renggang gitu ya. Karena walaupun sayang, tapi banyak beban pikiran juga gitu gitu. Ada ten of swords gini, ada banyak beban pikiran dari sisi kamu terhadap dia, terhadap hubungan ini gitu ya. Dimana kamu merasa benar-benar sejatuh itu, benar-benar merasa sepesimis itu terhadap hubungan kalian, terhadap perasaan kamu terhadap dia gitu ya. Tapi Ten of Swords ini juga berbicara tentang walaupun ada rasa sakit yang teramat sakit gitu ya, yang sangat kecewa gitu ya. Tapi kamu juga sebenarnya menginginkan untuk rasa akhir ini segera berakhir. Rasa sakit ini segera berakhir dan tergantikan dengan satu titik yang lebih terang, dengan satu awal baru yang lebih pasti, lebih stabil gitu ya. Kamu menginginkan hubungan kalian bisa heart to heart lagi, secara hubungan ataupun komunikasi bisa heart to heart lagi. Kamu menginginkan ini gitu ya. Kamu menginginkan apa yang sebelumnya bergumul atau apa yang sekarang ini bergumul bisa ada titik terangnya, titik yang lebih stabil, titik yang lebih pasti gitu ya. Cuman memang sekarang ini fokus kamu adalah untuk melakukan apa yang kamu rasa tepat untuk dilakukan. Kalau memang sekarang ini kamu ngerasanya baiknya masih berjarak atau masih renggang atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali, kamu akan melakukan itu. Begitu sebaliknya kalau kamu merasa sekarang ini baiknya adalah untuk tidak apa-apa deh komunikasi tapi seadanya aja dulu, nggak perlu terlalu intens. Atau bahkan kalau kamu merasa baiknya intens, maka kamu akan lakukan gitu. Tapi ini lebih kuat ke energinya itu antara nggak berkomunikasi atau memang nggak ada tapi renggang gitu. Karena King of Swords juga berbicara tentang ketegasan, keras, jutek, dingin, adanya batasan, adanya jarak gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan doi kamu terhadap kamu sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Ini tuh kartunya tuh kecil. Jadi untuk di apa? Aduh, aduh, aduh. Udah kecil, licin, tebal, keras gitu kan. Jadi emang agak susah untuk di shuffle. Di shuffle dalam artian dikretek-kretek gitu loh. Bentar ya. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Pisces, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Pisces, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Pisces, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Pisces, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Pisces, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Pisces, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Untuk waktu sekarang-sekarang ini, oke, terima kasih, oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan kartu The Sun. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Sun. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan kartu The Sun. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Sun. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Sun. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Oh.
Beberapa kartu saja lah. Oke, terima kasih. Oke. Oke, ini cukup. So, gimana sih perasaan doi terhadap kamu untuk sekarang ini? Apakah dia masih sayang? Yes, dia masih sayang sama kamu, dia masih melihat kamu dan hubungan kalian sebagai salah satu sumber kebahagiaannya gitu ya. Dia masih mau menjalani hubungan dengan kamu, menanggapi perasaannya terhadap kamu se-enjoy mungkin, sesantai mungkin gitu ya. Fokusnya adalah ke depannya, walaupun perkembangannya pelan tapi dia mau selalu ada perkembangan gitu ya. Cuman walaupun begitu, tidak dapat dipungkiri dia mengalami satu kebimbangan gitu ya. Kebimbangan dalam menanggapi hubungannya sama kamu, dalam menanggapi perasaan terhadap kamu gitu ya. Dia merasa ngestak gitu. Merasa hubungan kalian ngestak, merasa kayak apa namanya? Dia bingung bagaimana menanggapi situasi dan kondisi hubungan yang ada, menanggapi situasi perasaannya terhadap kamu gitu ya. Tapi walaupun dia ngestak, walaupun dia bingung, pada akhirnya dia memilih untuk menstabilkan kembali emosinya, menstabilkan kembali pikiran dan dirinya, berusaha untuk walaupun bimbang ya udahlah jalani aja seperti air mengalir gitu ya. Yang penting maksimalkan aja yang sekarang apa bisa dilakukan untuk kedepannya, proses dan hasilnya akan seperti apa, jalani aja gitu. Karena dia juga masih berharap atau dia percaya, dia masih ada keyakinan bahwa jauh di depan sana, hubungan kalian itu masih ada harapan, tapi kan jauh di depan sana gitu ya. Prosesnya bisa saja panjang, lika-likunya bisa banyak dan tidak mudah, dan ini bisa saja meng-trigger dia untuk jadi goyah, jadi bimbang dalam dalam proses ini, dalam perjalanan ini gitu ya. Tapi pada akhirnya baik lagi dia memilih untuk menjalani seperti air mengalir, dia memilih untuk ya udah jalani aja se-enjoy mungkin. Berusaha untuk menikmati atau mengapresiasi semua naik dan turun yang ada gitu ya. Dia berusaha untuk berserah. Berserah itu bukan menyerah, tapi berserah itu menjalani semaksimal mungkin apa yang dirasa tepat untuk dilakukan sekarang ini. Untuk proses dan hasil ke depan akan seperti apa, jalani aja gitu pola pikirnya gitu ya. Pola pikir dan perilakunya dalam menanggapi perasaannya terhadap kamu sekarang ini gitu ya. Sekarang aku bukakan terkait um, hubungan kalian di bulan Januari 2021 akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Pisces, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Pisces, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ten of Wands. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ten of Wands. Oke, terima kasih. Oke. Oke, cukup. So, gimana sih kondisi hubungan kalian di bulan Januari 2021? Tidak dapat dipungkiri di bulan Januari 2021 ada possibility di mana hubungan kalian akan terasa berat untuk dijalani. Akan terasa ada beban yang amat berat untuk menjalani di mana kalian kayak susah banget untuk melihat ke depannya tuh hubungan mau dibawa kemana atau akan bagaimana. Ada beberapa dari kalian atau kebanyakan dari kalian yang di bulan Januari 2021 akan ngerasa hilang harapan. Udah tidak ada kepercayaan diri lagi, optimisme terkait hubungan ini untuk bertahan gitu ya. Ada titik-titik di mana hubungan kalian itu akan penuh pertimbangan di bulan Januari 2021 gitu ya. Pertimbangannya kayak
Aku sayang sih, kami masih sayang sih, masih mau mempertahankan hubungan ini, tapi kalau dilihat dari masa lalu atau dari selama ini, kok begini-begini aja, lalu kok kayak begitu gitu ya. Hubungan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu gitu ya. Cuman balik lagi gitu ya. Pada akhirnya walaupun akan ada rasa beban, rasa berat, pertimbangan yang over gitu ya. Tapi pada sorry, tapi pada akhirnya Kakak akan memilih untuk, tenang, memilih untuk oke, apapun yang menjadi permasalahan selama ini atau sebelumnya, kalian berusaha untuk berdamai, memaafkan, mengikhlaskan, merelakan, melepas semua yang sebelumnya atau sekarang ini menjadi permasalahan, menjadi belenggu dalam pikiran, dalam hati kalian gitu ya. Kalian berusaha untuk percaya pada prosesnya bahwa walau mungkin akan perlahan, walau akan lama, walaupun tidak akan mudah, tapi kalian masih mempunyai satu kepercayaan atau keinginan bahwa melalui proses ini kalau bertahan outcome-nya bisa bagus loh, bisa hubungan bisa stabil, bisa bagus, bisa pasti, bisa tenang gitu ya. Kayak masih menginginkan satu komunikasi atau hubungan yang heart to heart, yang hati ke hati, yang benar-benar tulus gitu ya. Dan baik lagi kita punya kata the lovers di sini gitu ya. Kalian berusaha sabar, berusaha tenang, berusaha mengontrol diri dan emosi kalian, berusaha untuk tidak gegabah, berusaha untuk tidak impulsif dalam bertindak gitu ya. Walaupun ada emosi, walaupun ada greget, tapi kayak berusaha untuk mengontrol diri kalian. Jangan sampai diri kalian yang jangan sampai diri kalian yang dikontrol oleh pikiran kalian, tapi kalian yang mengontrol pikiran dan emosi kalian gitu ya. Beberapa informasi tambahan di sini, sepertinya ada beberapa dari kalian yang menjalani hubungan dengan sesama jenis gitu ya. Tidak ada masalah dengan itu fine-fine aja gitu, cuman hanya menginformasikan gitu ya, karena kan love itu universal gitu ya. Apa namanya? Cuman memang di sini ada energi, ada hubungan sesama jenis, baik pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita gitu ya. Tapi itu tidak masalah sama sekali gitu ya. Itu hanya menginformasikan saja. Oke, selanjutnya kita ke Oracle Card. Hmm, ini sebagai informasi pelengkap untuk gimana sih hubungan kalian di bulan Januari 2021 gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja, terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? Oke, terima kasih. Kita punya learning experience dan kita punya healing energy gitu ya. Nah, balik lagi. Learning experience berbicara tentang kayak akan banyak belajar gitu ya, terutama belajar dari pengalaman. Apa namanya? Kayak akan mempelajari dari pengalaman gini. Kalau kamu lihat ini tuh kartu ini dengan kartu The Hermit ini ada kemiripan nih. Lihat ya, ini kan The Hermit gitu ya. The Hermit. Lalu ini kartu oracle-nya. Learning experience gitu. Ada kemiripan ya gitu ya. Dalam artian kalau ini kan dia masih menghadap The Hermit ini menghadap ke kiri. Ini kan kamera saya mirroring gitu ya. Jadi seakan dia ke kanan padahal dia ke kiri gitu ya. Kiri itu melambangkan atau merepresentasikan masa lalu gitu. Jadi dalam artian yang awalnya The Hermit, yang awalnya melihat masa lalu sebagai pertimbangan, melihat masa lalu sebagai sesuatu yang dipikirin secara berlebih gitu ya. Tapi pada akhirnya kalian akan learning experience. Sekarang kalau tadi dia ke kiri, sekarang dia menghadap ke tengah gitu ya. Kiri, tengah, kanan. Berbicara tentang kalau tengah itu ya berbicara tentang sekarang ini. Jadi kayak akan berfokus ke sekarang ini. Yang awalnya kayak masih berusaha untuk yang awalnya kayak masih over mempertimbangkan. Tapi pada akhirnya kayak akan berfokus untuk melihat masa lalu sebagai pembelajaran. Apa yang sekarang ini bisa aku ambil hikmahnya agar sekarang dan kedepannya ini bisa lebih berkembang, bisa lebih baik lagi. Dan ada healing energi. Kalian akan berusaha untuk menyembuhkan baik diri kalian sendiri ataupun kondisi hubungan gitu ya. Yang awalnya ada kekecewaan, ada rasa beban gitu ya, baik di diri kalian masing-masing ataupun di hubungan kalian. Kalian akan berusaha untuk menyembuhkan semua luka atau trauma ini karena baik lagi ya. Jadi aku sempat bilang ada hal-hal dari masa lalu yang sepertinya menjadi ketakutan, jadi luka gitu ya. Di bulan Januari 2021 kalian akan berusaha untuk lebih berusaha untuk lebih
healing, menyembuhkan luka atau kondisi yang ada gitu ya. Oke, sekarang kita ke saran-sarannya. Oke. So, kita ke sarannya ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Oke, terima kasih. Kita punya 3 kartu di sini gitu ya. Oke, baik lagi, langsung healing langsung ya. Maksudnya langsung tentang luka dari masa lalu gitu ya. Oke, dan ini juga, ini benar-benar banyak hal dari masa lalu yang perlu kalian bereskan dulu nih. Inner child ini kan berbicara tentang, ini ada teksnya aku bacain ya. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe gitu ya. Inner child ini berbicara tentang ada, kalau kamu pernah dengar inner child healing gitu ya, inner child wound gitu ya. Dalam artian emang ada hal-hal dari masa lalu, beberapa dari kalian masa lalu ini adalah masa kecil kalian atau masa remaja kalian gitu ya. Tapi nggak mesti seperti itu. Tapi intinya sesuatu dari masa lalu kalian. Ada hal-hal yang terjadi yang menyimpan luka untuk kalian, makanya menghambat atau menjadi satu tantangan untuk hubungan kalian bisa berkembang. Nah, di sini kan diminta untuk inner child ini jangan dijadikan sebagai sebatas belenggu atau luka, tapi kamu harus berdamai dengan masa lalu ini. Namanya setiap orang punya masa lalu yang kurang mengenakan. Nah, kita harus bisa berdamai, harus bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Kamu diminta untuk lebih enjoy, lebih fun dalam menjalani hubungan kamu, dalam menjalani kehidupan kamu. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu monoton. Tapi bukan berarti santai lalu kamu jadi gegabah gitu ya. Tetap harus seimbang antara seberapa kamu santai, tapi kamu juga harus bermawas diri. Tapi jangan terlalu bermawas diri sampai terlalu hati-hati, terlalu was-was, lalu jadi nggak santai gitu ya. Florist ini juga berbicara tentang pengalaman. Ada teksnya, aku baca ini ya. The Lotus Flower Fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others gitu ya. Dalam artian, kamu diminta untuk belajar dari pengalaman kamu gitu ya. Nah, dari pengalaman kamu, kan kalau pengalaman itu ada berkaitan dengan masa lalu pasti ada luka gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, dari masa lalu ini kamu ambil hikmahnya. Dari hikmah ini kamu gimana caranya supaya hikmah ini, pelajaran yang kamu petik ini bisa kamu jadikan sesuatu atau jadikan alat untuk kamu menyembuhkan luka-luka kamu. Jadi ibaratnya kamu luka nih gitu ya. Lalu kamu udah, gimana ngomongnya ya, misalnya tangan saya luka gitu, berdarah gitu ya, itu kan ada satu luka tuh. Nah, artinya kan saya harus belajar dari luka ini. Oke, gimana caranya untuk handle-nya gitu ya, artinya kan harus diplester gitu ya. Nah, harus diplester. Nah, dalam artinya kan saya harus ambil perban, ambil alkohol untuk misalnya untuk untuk dibersihkan gitu kan. Nah, lalu kalau udah kamu tahu nih perlu alkohol, perlu plester, perlu perban gitu ya. Betul nggak sih, plester betul kan? Perlu perban segala macam ya, makanya harus langsung di-apply, jangan dibiarkan aja gitu. Nah, lalu ada sedikit banyaknya ketika kamu sudah menyembuhkan luka yang ini ternyata tanpa kamu sadari, atau kamu sadari tapi kamu hiraukan, sebenarnya di bagian badanmu yang lain atau di area kehidupanmu yang lain tuh ada luka-luka yang belum kamu sembuhkan. Nah, dengan alat yang sama, kamu sembuhkan luka-luka tersebut gitu ya.
Dan wisdom gitu ya. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge gitu ya. Wisdom, kebijakan. Kamu diminta untuk bijak. Nah, bijaknya apa sih? Kalau kamu lihat ada ilustrasinya seorang perempuan yang dia mau maju ke depan, tapi dia melihatnya ke belakang gitu ya. Artinya dia melihat belakang itu sebagai pembelajaran, sebagai pedoman, bukan lagi sebagai sebatas luka. Nah, itu yang bisa kamu ataupun doi gitu ya, coba untuk terapkan dalam diri masing-masing ataupun dalam hubungan kalian gitu ya. Sekarang kita ke informasi-informasi tambahannya. Ini udah berapa lama by the way? 29 menit. Oke. Informasi-informasi tambahannya. Um, ada inisial, bisa inisial nama kalian, bisa nama pertama, kedua, dan ketiga, atau kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Pisces, ataupun zodiak doi kamu gitu ya. Dan juga ada informasi-informasi seperti tanggal-tanggal atau bulan-bulan terkait, seperti tanggal atau bulan jadian, pertama kali jalan bareng, pernikahan kalau sudah menikah, dan lain-lain gitu ya. Balik lagi, ini adalah general reading. Jika informasi-informasi tambahan ini tidak ada yang memuat informasi terkait kalian sama sekali. Tidak apa-apa, jangan khawatir, namanya juga general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai ya, sebentar ya. Informasi tambahan untuk para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan untuk para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan, terima kasih. Oke, ini banyak yang jump out ini. Oke, kita punya Virgo, kita punya S, kita punya Taurus, kita punya X, kita punya 25, kita punya Q, lalu kita punya Oktober, lalu kita punya Juni, lalu kita punya Virgo lagi, lalu kita punya 21, kita punya Mei, kita punya 18, kita punya Januari, kita punya Cancer, kita punya 13, kita punya Y, kita punya K, kita punya L, kita punya Februari, kita punya S, if I'm not mistaken tadi ada keluar S, lalu kita punya Desember, Gemini atau Gemini, kita punya 18, kita punya 13, kita punya T, kita punya 14, kita punya P, kita punya Januari, lalu kita punya September, kita punya Februari, kita punya Sagittarius, kita punya 11. Nah, tadi kan aku ini meng-remind aku terhadap hubungan sesama jenis. Aku tidak ada permasalahan apapun ya. Maksudnya tidak ada masalah sedikit pun gitu ya, dengan menurut aku tidak ada masalah sedikit pun dengan hubungan sesama jenis. Ini hanya informasi aja gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang sepertinya menjalin hubungan sesama jenis, misalnya perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki gitu ya. Lalu ada Februari, lalu ada M, lalu ada Mei, lalu ada Agustus, lalu ada Capricorn, lalu ada O, lalu ada Aries atau Aries, lalu ada Oktober, lalu ada R, lalu ada Maret dan ya ada Maret, lalu ada 29, lalu ada November, lalu ada Pisces, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Pisces atau Pisces, lalu kita punya P, kita punya 29, kita punya 3, kita punya 1, lalu kita punya Juni, kita punya F, lalu kita punya Februari lagi, kita punya Juli, kita punya I, lalu kita punya Gemini atau Gemini, lalu kita punya Juli, kita punya U, lalu kita punya N, kita punya 10, dan yang terakhir kita punya angka 6 atau 9 gitu ya.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.